Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hidayat dengan NPM 2023 21500 406. Di sini saya akan memaparkan tentang aspirasi Partai Politik Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama-tama, saya akan memulai dari latar belakang terlebih dahulu. Pengertian partai politik. Nah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya adalah setelah masa pergantian dari abad ke-19 dan abad ke-20, Indonesia secara politis masih dalam kekuasaan pemerintah penjajahan Hindia Belanda. Namun masyarakat Muslim sudah melangkah memasuki babakan baru dalam perkembangannya. Pada awal abad ke-20, tepatnya tanggal 20 Mei 1908, lahirlah gerakan budaya yang menamakan diri Budi Utomo. Walaupun dalam pernyataan resminya adalah gerakan budaya, namun sesungguhnya sepak terjangnya adalah mencerminkan gerakan politik rakyat. Gerakan-gerakan ini lahir sebagai reaksi terhadap kolonialisme penjajah sekaligus mencita-citakan Indonesia merdeka berdasarkan kebangsaan. Sementara para nasionalis sekuler yang dalam hal ini menunjuk para nasionalis yang berjuang dengan dasar adalah betul-betul berjuang demi negara tanpa memandang agama adalah di atas segalanya. Jadi, bipolarisasi itu terbukti ada dalam pergerakan rakyat Indonesia sejak permulaan abad ke-20. Di samping Budi Utomo ada Sarekat Islam, ada Jong Java, ada Jong Islam, ada Taman Siswa, dan ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di samping pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia dan Gabungan Politik Indonesia dan Jawa Hokokai, ada Majelis Muslimin Indonesia. Nah, perbedaan ideologis yang ada itu antara lain jelas tercermin dalam polemik antara Soekarno dan Muhammad Natsir tentang hubungan antar negara dan negara, di mana Soekarno sebagai juru bicara nasionalis sekuler dan Muhammad Natsir sebagai penyambung lidah Islam. Bangsa Indonesia menghadapi masalah yang sangat asasi ketika akhirnya mereka sampai ke gerbang kemerdekaannya pada tahun 1945. Terjadinya ketegangan antara dua kelompok utama ideologi tersebut besar dampaknya dalam menentukan corak dan perkembangan di saat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hendak menyusun dasar negara. Bukan sampai sini saja perjuangan partai politik Islam dalam mengemban amanah aspirasi umat Islam pasca kemerdekaan 1945. Perdebatan mengenai berbagai kepentingan khususnya mengenai sifat internal tetap ada. Nah, latar belakang timbulnya partai politik Islam adalah sebagai berikut. Kata partai berasal dari bahasa Inggris yaitu part yang berarti menunjuk kepada sebagian orang yang sukses sehaluan dan setujuan terutama di bidang politik. Friedrich dan McLeaver juga mengartikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan material. Karena itulah Ramlan Surbakti merumuskan partai politik sebagai kelompok anggota yang terorganisasi secara rupi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan selalu pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Sebagai hasil dari pemaduan berbagai kepentingan yang hidup di Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya penduduk Islam tak bisa mengelak dengan menjamurnya partai-partai Islam, baik yang selera tekstual maupun substansi. Bentuk lain adalah partai seperti Partai Golongan Karya atau Partai Demokrat yang banyak muslimnya. Bukan partai yang berdasarkan Islam. Lahirnya Piagam Jakarta
dan partai politik Islam. Awal terjadinya Piagam Jakarta yaitu pada saat dimulainya sidang badan. Hal ini tidak terlepas dari usaha Jepang dalam menarik perhatian dan hati bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 7 September 1945, Perdana Menteri Jepang Kaiso berjanji akan memberikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI. Rancangan bagi konstitusi yang tengah disusun itu kemudian diajukan dalam sidang BPUPKI. Hal ini pun dikemukakan oleh Supomo dalam buku yang berjudul Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik karangan Muhammad Yamin, bahwa pada sidang BPUPKI tersebut terdapat proses perdebatan dan perbedaan pendapat yang dipengaruhi oleh ideologi. Lanjut ke kesimpulan. Nah, aspirasi parpol Islam dalam lintas sejarah konstitusional dapat ditinjau dari lahirnya Piagam Jakarta dan perjuangan partai politik Islam dalam menjadikan Islam menginginkan Islam dijadikan sebagai cita-cita negara, sementara kelompok nasionalis sekuler menolak Islam dijadikan sebagai cita-cita negara. Pada akhirnya, anak kalimat tersebut dihilangkan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.